Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk anak-anak Bapak. Hari ini kita akan kembali belajar matematika dengan Bapak. Jika sebelumnya tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat, hari ini tentang sifat operasi hitung bilangan bulat. Nah, sifat operasi hitung bilangan bulat itu ada 3. Sifat operasi hitung bilangan bulat. Nah, yang pertama itu sifat komutatif atau sifat pertukaran. Nah, ini mudah. Kita ambil istilah, misalkan jika A ditambah B, maka akan sama dengan B ditambah A. Ini persamaannya. Kita ambil contoh. Misalkan anak-anak Bapak menemukan soal 10 ditambah 100, maka hasilnya akan sama dengan 100 ditambah 10. Di sini bertukar. Jika 10 di awal menjadi di akhir, maka 10 tambah 100 itu 110, akan sama juga 100 ditambah 10 juga 110. Nah, sifat pertukaran ini bukan hanya untuk penjumlahan, tapi bisa juga untuk perkalian. Misalkan contoh kedua, 10 dikali 3 maka akan sama dengan 3 dikali 10. 10 kali 3 30, 3 dikali 10 juga 30. Nah, mudah kan anak-anak Bapak? Sifat pertukaran. Nah, kita masuk sifat yang kedua, yaitu sifat asosiatif atau sifat pengelompokan. Sifat pengelompokan ini mudah, kita langsung lihat contoh saja anak Bapak. Contoh, misalkan 10 ditambah 3 ditambah 27. Kita kurung pertamanya seperti ini soalnya. Nah, sifat pengelompokan ini kita hanya bergeser kurungnya saja anak Bapak. Angkanya tetap menjadi 10 ditambah 3 ditambah 27. Jika yang awal kita kurung 10 tambah 3, maka kita kelompokkan menjadi 3 ditambah 27. Yang dalam kurung kita kerjakan duluan. 10 tambah 3, 13 ditambah 27. Di sisi kanan 10 ditambah yang dalam kurung 27 ditambah 3, 30. Maka di sisi kiri hasilnya 40. Di ruas kanan juga hasilnya 40. Nah, jadi yang bergeser hanya kurungnya saja. Sambil soal berikutnya, misalkan 25 ditambah buka kurung 19 ditambah 21 tutup kurung, maka sifat asosiatifnya akan menjadi 25 kita kurung dengan 19 ditambah 21. Ingat, angkanya tetap, yang bergeser hanya tanda kurungnya. Sini berarti 25 ditambah buka kurung, ini hasil di dalam kurungnya ada 40, maka sama dengan di sini 44 ditambah 21. Jika di sini hasilnya 65, maka di ruas kanan juga 65. Jadi, kembali Bapak tekankan, sifat asosiatif hanya kita mengelompokkan atau yang bergerak hanya kurungnya saja. Terima kasih. Bagaimana Bapak, sifat asosiatif juga bisa kita gunakan dalam operasi perkalian. Contoh, 3 dikali buka kurung 5 dikali 4. Seperti Bapak bilang, yang bergeser hanya kurungnya, berarti 3 kali 5 kali 4. Ini sekarang yang kita kurung. Di 3 dikali 4 dikali 5 20, 5 dikali 3 15 dikali 4. 3 dikali 20 di ruas kiri menghasilkan 60.
15 dikali 4 di ruas kanan juga menghasilkan 60. Kita masuk sifat yang ketiga, yaitu sifat distributif atau sifat penyebaran. Untuk sifat distributif ini kita bisa mengerjakan sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan dan sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Misalkan yang pertama kita ambil contoh 10 dikali 3 ditambah 5. Ingat, 10 dikali buka kurung 3 ditambah 5 tutup kurung bisa kita sebar menjadi 2 buah kurung karena operasinya kali. Di sini setiap di tengah-tengah kurung kali, di tengah-tengah ini tambah, maka di sini tambah. Kita ambil biar mudah. Siapa yang di depan berarti 10 kali 10, di sini juga 10. Karena artinya 10 dikali 3 ditambah 10 dikali 5. Jika di ruas kiri 10 dikali 3 ditambah 5 8, di ruas kanan 10 kali 3 30 ditambah 10 dikali 5 50. 10 dikali 8 80, 30 ditambah 50 juga 80. Yang lebih paham, contoh yang kedua, bagaimana jika pengalinya di belakang? Misalkan 2 ditambah 3 dikali 5 sama anak-anak Bapak, kita siapkan 2 buah kurung. Karena operasinya kali, kita beri kali di tengah-tengah, tambah di sini kita tambah 2 kali 5 ditambah 3 kali 5. Maka di sini 2 tambah 3 5 kali 5. Maka di sini 2 kali 5 10 ditambah 3 kali 5 15. 5 kali 5 25, 10 ditambah 15 juga 25. Inilah sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Selanjutnya kita bisa juga mengerjakan sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Misalkan kita ambil contoh 10 dikali 8 dikurang 6. Sama, kita bikin saja langsung 2 kurung. Karena operasinya kali, setiap di tengah-tengah kali, di sini kurang, otomatis di sini juga kurang. Tinggal kita masukkan 10 kali 8 dikurang 10 kali 6. Sini 10 dikali 8 kurang 6 2 akan sama dengan 10 kali 8 80 dikurang 10 kali 6 60. 10 dikali 2 di ruas kiri bernilai 20. 80 dikurang 60 di ruas kanan juga bernilai 20.